Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Baiklah, kepada anak-anakku yang soleh dan sehat, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kalian masih bisa mengikuti pemaparan dari insya Allah pemaparan dari saya terkait dengan kurikulum. Dan tak lupa marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karenanya lah kita masih dapat berkumpul di acara MPLS ini di hari pertama tanggal 13 Juli 2020. Baik, mohon tunggu sebentar ya. Oke, sesuai agenda hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemaparan kurikulum. Oke, sebenarnya ini mungkin kalian sudah paham bahwa sekarang SMA ITB Manurani menggunakan kurikulum yakni K13. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa kami menggunakan kurikulum lain yakni kurikulum yang dinamakan IHES. Oke, sebelum beranjak ke apa itu kurikulum, sebenarnya hari ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan yang pertama adalah yang pertama terkait dengan hybrid class, kurikulum K13 dan IHES, sistem shifting on off, dan juga yang ketiga adalah KBM iTouch. Itu yang akan dirangkum insya Allah sesederhana mungkin dalam topik hybrid class, dan yang kedua terkait dengan metode pembelajaran yakni blended learning dan flipped classroom. Tapi sebelum itu perkenalkan saya. Okay. This is about me. I'm an English teacher actually, but though I'm academic and curriculum affair here in Gema Nurani Integrated Islamic and Holistic Senior High School. Nama saya Widiati, Bachelor Degree of English Literature Department of Unisma Bekasi. Okay, I stay in Pondok Permai Blok S8 nomor 7. This is my phone and this is my email. Okay. Alright. Well, ya baik. Tunggu sebentar. Baik. Oh, mohon maaf. Ya, baik. Oke. Yang perlu kalian ketahui, anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah kita menggunakan K13 dan juga IHES. Oke. Kalau kalian di SMP sudah pernah merasakan K13 itu seperti apa, kurang lebih sama. Tapi di sini K13 kami dirangkum dengan IHES, di mana bahwa dasar-dasar ilmu pengetahuan kalian akan berpusat pada Al-Hadis ataupun Quran. Oke, jadi insya Allah Bapak dan Ibu guru kalian yang berada di sini, yang insya Allah akan menjadi orang tua kalian kedua setelah di rumah, okay, akan menerapkan pembelajaran yang insya Allah menggunakan hati lebih lembut, insya Allah.
Baik, selanjutnya berkaitan dengan shifting on atau off. Sesuai dengan peraturan pemerintah, memang sudah diizinkan bahwa shifting atau on off ini, kalau di sekolah ini sistemnya adalah, saya berikan contoh. Misalkan di hari pertama, itu yang masuk adalah kelas Ahwat dari kelas 10, 11, dan 12. Oke, berarti di hari keduanya Ikhwan yang akan masuk atau datang ke sekolah ini. Tapi bukan berarti ketika Ahwat ataupun Ikhwan berada di rumah mereka tidak belajar. Belajar tapi sistemnya daring. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah kembali lagi ke sekolah ini, entah itu dengan sistem yang tidak menggunakan on off ataupun yang menggunakan sistem shifting ini, kalian akan lihat kelas kalian ada di mana sesuai dengan jurusannya masing-masing. 10 Nia IS di mana, 11 IS ada 10, 11 ada di mana, 12 ada di mana. Oke. Yang terakhir terkait dengan KBM iTouch. Oke. Sebenarnya ini sistemnya seperti outing class di mana ketika kalian seumpamanya pembelajaran PJOK. Oke. Ada alat-alat khusus kan yang memang di sekolah ini tidak ada, maka nanti kalian akan pergi ke tempat-tempat tersebut yang memang kalian bisa memegang sendiri alatnya. Contohlah saja dulu kalian pernah ada simulasi banjir ataupun tsunami, berarti kalian kan harus pergi ke ITEK untuk melihat seperti apa sih simulasinya atau alatnya atau alat peraganya yang bisa akhirnya menimbulkan terjadinya tsunami dan lain sebagainya. Nah, seperti itu maksudnya dari KBM iTouch. Integrasinya sebenarnya pada program kesiswaan yang namanya outing class. Oke. Jadi nanti kalian mengikuti programnya dan kalian rasakan kalian akan mendapatkan pembelajaran seperti apa. Tentunya ada di luar ya. Di luar sekolah, bukan di sekolah ini. Karena kalau di sekolah ini kalian akan merasakan praktik lain, itu namanya karya ilmiah remaja terpadu atau kami singkat dengan sebutan KIRTA. Oke, apa itu KIRTA nanti akan dijelaskan kembali pada sesi oleh Umi Pipih, bukan saya. Baik, selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran yang ada di SMIT Gema Nurani. Oke, insya Allah kedepannya mulai dari tahun esok dan seterusnya kami akan menggunakan metode yakni blended learning dan juga flipped classroom. Oke, metodenya adalah blended learning. Namun untuk kalau blended learning ini biasanya kan memang digunakan di Indonesia, tapi ketika diintegrasikan ke pembelajaran di Eropa, contohnya salah satunya, mereka sering menyebutnya sebenarnya bukan blended learning atau blended learning, tapi lebih ke arah flipped classroom, di mana kalian dengan adanya flipped classroom ini tentunya dengan menggunakan sistem kurikulum K13 dan IHES, insya Allah kalian akan menjadi generasi yang lebih mandiri lagi. Baik, saya akan memberikan ilustrasinya di slide selanjutnya terkait dengan apa itu blended learning dan flipped classroom. Baik, ini adalah blended learning methodology. Seperti yang kalian lihat, ada diagram bulat seperti ini. Oke. Yang pertama, blended learning itu memang memadukan beberapa sistem pembelajaran. Yang pertama, mobile learning. Yang kedua adalah classroom learning. Dan yang ketiga adalah online learning. Oke. Jadi, blended learning ini memang sistem pembelajaran yang akan kalian gunakan di sekolah. Tapi bukan berarti blended learning ini tidak bisa digunakan ketika di rumah, itu bisa sekali gitu. Dengan cara apa? Kita masih punya satu lagi, yaitu flip classroom. Oke. Mobile learning ini maksudnya adalah ketika kalian belajar itu tidak harus berada di sekolah. Bisa saja ketika, mohon maaf, mungkin ketika pada saat itu kalian sedang belajar di sekolah, ada suatu kondisi di mana guru mata pelajarannya tidak dapat hadir, ada tugas keluar, tapi guru tersebut sebenarnya masih bisa mengajarkan kalian melalui sistem daring atau sistem online ya. Oke. Nah,
guru tersebut bisa menggunakan guru dan juga kelas tersebut bisa menerapkan sistem mobile learning. Jadi memang tidak harus stagnan kalian belajar ada di kelas. Oke. Selanjutnya classroom learning. Karena blended learning ini adalah blended learning itu sebenarnya adalah percampuran atau perpaduan beberapa hal menjadi satu. Jadi kalau sistem di sini kalau classroom ini berarti blended ini memang bisa yang tadi saya bilang classroom ini bisa diterapkan di sekolah. Dengan apa? Dengan cara tekstual dan juga dengan cara online learning. Gitu. Jadi gambarannya umpamanya ada pelajaran matematika. Oke. Pelajaran matematika diampu oleh Bapak Muksin Alatas, MPD. Ya, jadi nanti kalian belajar di kelas itu dengan cara kalau dibilang tradisional atau seperti yang kalian ketahui atau sebelum-sebelumnya di sekolah lama kalian, seperti itu, seperti belajar biasa, tapi nanti beliau akan mengajarkan dengan sistem entah itu kalian mengerjakannya by laptop di kelas ataupun by handphone di kelas, namun tetap menggunakan yang namanya buku. Bukunya tapi bukan menjadi sumber utama kalian untuk sumber pembelajaran, tidak, karena kalian memiliki media lain yaitu entah itu menggunakan handphone kalian ataupun menggunakan laptop kalian. Jadi beberapa media tersebut mulai dari tekstual, buku, dan juga handphone atau gadget itu kalian gunakan di suatu waktu yang sama. Seumpamanya sesi di awal-awal Bapak Muksin ini menginginkan kalian di materi MTK untuk menggunakan tekstual terlebih dahulu, melihat rumus yang dipaparkan oleh suatu penerbit yang ada di buku kalian. Nah, selebihnya untuk praktik ataupun membuat karya atau entah apa itu yang berhubungan dengan pelajaran matematika misalnya, nah nanti kalian akan diarahkan mungkin ayo anak-anak kita menggunakan kuisis nih gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut flip classroom. Ya, flip classroom ini sebenarnya 11, 12 dengan K13. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita biasanya tradisional classroom, kalian akan melihat bagaimana sih guru kalian hanya monoton berada di depan, tapi ketika flip classroom tidak. Dan flip classroom ini sistemnya lebih mandiri, anak-anakku, di mana seumpamanya kalian ada suatu pembelajaran terkait dengan contoh kalian esok masuk ke lab dengan Bapak Hirsanada terkait materi ICT, okay, tentang programming contoh. Nanti Bapak Hirsanada akan memberikan kalian besok materi adalah tentang programming. Okay. Jadi tugas kalian di rumah harus mencari tahu terlebih dahulu atau bahkan mencoba beberapa hal yang diinstruksikan oleh Bapak Hirsanada, dan di hari esoknya ketika kalian masuk ke kelas itu hanya dari segi praktek saja. Jadi kalian lebih banyak menggunakan praktek ataupun diskusi ketika berada di kelas, tidak seperti traditional classroom yang kalian akan benar-benar mendengarkan guru kalian saja full dari awal sampai ke akhir tanpa kalian melakukan apapun gitu. Ya, insya Allah kita akan menggunakan lebih ke praktek-praktek, entah itu yang tekstual ataupun yang basicnya seperti speaking ataupun presentasi dan atau membuat suatu karya gitu. Oke. Sekian dari saya. Ini adalah sesi asinkronus atau tidak langsung. Kita akan bertemu secara langsung sesuai dengan meet yang nanti akan diputarkan, insya Allah akan disiapkan oleh KPS kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. If you have any question, you can text me in WhatsApp or you can chat me by email. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.